Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, yang senantiasa mengikuti channel saya di Tembelang TV, selamat berjumpa kembali dengan saya, dan tentunya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk di video saya kali ini, saudaraku, marilah kita mempelajari tentang sejarah Diponegoro yang ternyata beliau makamnya ada di Makassar. Pertanyaannya, kenapa Pangeran Diponegoro dimakamkan di Makassar? Kita ikuti bersama belajar sejarah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan nasional yang melawan penjajahan Belanda. Sosok Pangeran Diponegoro, saudaraku, dikenal luas karena perannya memimpin Perang Jawa yang terjadi di tanah Jawa dan menyebabkan kekalahan yang sangat-sangat fatal di kubu Belanda. Perang Jawa ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Perang terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan internal Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Namun saudaraku, di saat beliau meninggal, Pangeran Diponegoro tidak dimakamkan di Yogyakarta sebagai tempat yang telah membesarkan dan tempat kelahirannya. Namun Pangeran Diponegoro dimakamkan di Makassar. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa Pangeran Diponegoro dimakamkan di Makassar? Kita lanjutkan untuk mempelajari sejarah ini. Perjalanan Pangeran Diponegoro ke Makassar tidak lari karena ia berhasil ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manado. Jadi Pangeran Diponegoro ini tidak lari ke sana, namun karena ditangkap oleh Belanda kemudian diasingkan ke Manado. Kemudian pengasingan Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar. Di kota angin ini, saudaraku, kota angin Mamiri, Pangeran Diponegoro diasingkan hingga beliau wafat. Karena itu Pangeran Diponegoro dimakamkan di Komplek Kampung Jawa, Makassar. Lokasi pemakaman tepatnya di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar. Komplek makam Pangeran Diponegoro terlihat sederhana, saudaraku, bahkan terkesan sempit karena dihimpit oleh bangunan tinggi menjulang di tengah-tengah kota Makassar. Bangunan makam tersebut terdiri dari pintu gerbang, kemudian pendapa, musola, dan dikelilingi oleh makam-makam yang lain. Ada dua makam berukuran besar yang letaknya berdampingan, yang ternyata merupakan makam Pangeran Diponegoro dan Raden Ayu Ratu Ratnaningsih, istri beliau yang ikut dalam pengasingan. Selain itu juga ada makam-makam dari anak-anak beliau dan juga cucu sekaligus cicit-cicit beliau, dan ada beberapa pengikut beliau. Disebutkan, saudaraku, bahwasanya keberadaan Pangeran Diponegoro selama di pengasingan di Makassar tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Meskipun ia telah tinggal di daerah tersebut selama 20 tahun. Ini penyamaran yang luar biasa memang.
Dan masyarakat sekitar mengetahui keberadaan Pangeran Diponegoro di Makassar setelah pahlawan nasional ini meninggal, terutama saat anak cucunya menikah dengan orang Bugis dan tinggal di Makassar. Keberadaan makam Pangeran Diponegoro menjadi bukti kedekatan masyarakat Sulawesi Selatan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Di Makassar, sosok Pangeran Diponegoro sangat-sangat dicintai saudaraku, bahkan telah dianggap menjadi atau sebagai orang Makassar. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi sedikit belajar kita tentang keberadaan makam dari Pangeran Diponegoro yang ada di Makassar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.